mungkin yang kami sering kalau di BKPM ini selalu menyatakan izin dipermudah, pengawasan diperketat gitu. Trust and verify dulu gitu. Trust dulu baru verify gitu. Tapi kita sering tanya juga, gimana kalau ada pemalsuan seperti itu? Kan kita hanya melihat dari online aja nih yang diupload. Jadi selalu bilang jangan suuzon dulu Pak, yang penting kasih dulu izin permudah. Tapi akhirnya kejadian Pak, kita mau lihat ada akte yang diedit seperti itu. Kejadian, untungnya kita masih bisa ya gimana ya, kalau mau diangkat ke pihak hukum kan gak enak juga gitu. Akhirnya kita kasih kasih tahu, tolong jangan seperti ini, silakan diurus yang benar. Akhirnya dia mau. Nah, hal-hal seperti ini memang kadang-kadang perusahaan lebih pintar Pak. Yang penting kan Pak, jangan mempersulit kami berusaha, nanti Bapak kami laporkan di sini. Seperti itu Pak. Ya, selalu seperti itu. Kalau Bapak ini saya laporkan ke Jokowi sekalian. Iya, itu katanya dia mungkin entah dari LSM, karena kan banyak ini Pak biro jasa ya, yang kadang-kadang ya seperti itu. Mereka berani. Nah, apakah nanti kita pedoman kami di lapangan ini intinya adalah yang paling penting kita harus mengetahui filosofi kenapa persyaratan itu dibuat Pak. Nah kadang-kadang maaf gitu, kayak kita kan petugas di lapangan juga kadang-kadang kurang disosialisasikan nih dari kementerian untuk filosofi persyaratan itu. Satu misalnya kenapa aktenya harus khusus gitu kan. Akhirnya kita mohon maaf ngarang-ngarang sendiri Pak, atau nyari-nyari sendiri gitu lah. Yang boleh jadi gampang didebat juga oleh mereka yang kadang-kadang notaris, pengacara seperti itu. Jadi kami mohon dari kementerian apabila membuatkan peraturan, dalam sosialisasinya juga selalu diikut sertakan EQ-nya lah, frequently asked question-nya seperti apa gitu. Jadi setiap persyaratan itu dijelaskan kepada kami yang di provinsi filosofinya kenapa seperti ini. Misalnya modal dasar kenapa harus segini, modal store kenapa harus segini gitu. Tenaga ahli juga sering kita ditanya, Pak yang kan nggak kepake itu Pak, kita kok hanya administrasi aja kok. Rekan-rekan kita di lapangan tenaga ahlinya nggak usah orang transportasi juga bisa, yang penting dia mau manage lebih ke administrasi kok, bukan lebih ke transportasinya katanya itu. Tapi ini peraturan Pak ya, kita hanya bisa bilang seperti itu aja, kan tidak memuaskan Pak kalau seperti itu ya. Kemudian juga yang kepemilikan atau penyewaan 2 tahun kenapa, terus kenapa harus punya kendaraan operasional ya, seperti itulah yang intinya kami mohon dari kementerian, dan selalu diupdate tiap tahun Pak. Jadi selalu ada penyegaran walaupun aturannya sudah lama, tapi tiap tahun Bapak selalu bersosialisasi karena kan di daerah ini rotasi mutasi cepat Pak, kadang-kadang nggak disampaikan, kadang-kadang lupa ke penerus-penerusnya gitu. Terus yang kedua juga disampaikan juga konsekuensinya seperti apa sih kalau mereka melanggar gitu. Apakah misalnya kalau ada yang persyaratannya tidak dipenuhi, misalnya saya pernah dengar dari perusahaan sendiri gitu, ada yang bodong, yang ya saya pernah cerita ya, begitu dia udah transfer uang untuk ke bea cukai segala macam, 5 menit kemudian HP-nya udah mati gitu. Tapi dia punya surat CJPT entah dari mana, entah editan, entah bodong seperti apa. Seperti sudah dijelasin di Bandung, filosofinya adalah kenapa sih persyaratannya harus itu. Sekali lagi, pemerintah tidak pernah membuat suatu persyaratan bidang usaha itu dengan sendirinya. Kita kasih kertas, kalau mengusaha syaratnya apa untuk itu kan? Mereka yang tulis, kasih persyaratan minimum, jangan maksimum atau medium, minimum. Artinya persyaratannya tertulis di dalam permen itu merupakan persyaratan minimum dari kegiatan tertentu tersebut yang sudah disampaikan oleh stakeholder kepada pemerintah. Iya. Kami tanya, ini tidak memberatkan kan? Tidak, termasuk depo aja kita tanya berapa kali, nggak memberatkan kan? Tidak, kalau terjadi. Amin.
Setiap itu Pak, setiap revisi. Ini kami lagi nunggu revisi depo persyaratan nih. Cuma stakeholder belum kasih. Kita mau susun. Kalau mau dipisah, ayo kasih masukan. Belum dikasih juga, tapi kan udah berjalan nih nyusun persyaratannya nih. Kita udah dikejar-kejar tuh. Makanya, mana sosialnya yang dikasih kami nih? Masuk surat kami dari Disub sudah masuk ya Pak? Iya, tetap kan masukan dari stakeholder Pak, yang pelaku usaha. Dia kan tanya persyaratan minimum apa di bidang itu. Jadi itu Pak Haris, filosofi terhadap persyaratan. Persyaratannya yang dibuat dari suatu peraturan itu agar tidak membebani suatu kegiatan tertentu tersebut. Kasih persyaratan minimum, itu persyaratan minimum Pak, udah paling minimum. Jangan dikurangi lagi, termasuk trailer. Karena apa? Untuk mengakomodir itu, Pak, kami perusahaan JBT Pak, kami punya angkutan, terus gimana jadinya? Oke, kalau sumpamanya itu kita masukin ke dalam suatu persyaratan, iya Pak, kebanyakan seperti itu, ya kita masukin. Terus itu terkait dengan persyaratan, filosofinya adalah persyaratan tercantum di dalam PM, persyaratan minimum daripada kegiatan usaha tertentu tersebut. Minimum Pak, masukan berdasarkan dari stakeholder itu sendiri. Ya, yang dituangkan di dalam permen. Terus yang kedua Pak Haris. Nah, ini kalau mau menjawab bisa membantu ini. Untuk apa dibuat pergub kalau sudah ada PM? Nah, kan gini, di suatu perizinan itu kan tertulis ya, artinya gubernur yang menerbitkan. Kecuali di PM 152 ya, karena memang ada disesuaikan dengan tempat wilayah provinsinya masing-masing. Di dalam PM kan diterangkan bahwa gubernur yang menerbitkan izin. Apabila diperlukan suatu juknis kebijakan atau polusi dari provinsi setempat, ya tidak ada salahnya untuk dibuat pergub kalau ada kebijakan atau polusi tertentu yang memang daerah tersebut memiliki ciri khas atau apa gitu. Seperti ada di Kepri, Pak, untuk JPT di sini nggak perlu trailer Pak, orang jalanannya cukup buat motor, seperti itu Pak. Karena yang punya ciri khas tertentu. Ya betul, sehingga tadi pergub tadi bisa mengakomodir para perusahaan jasa terkait tersebut untuk berkegiatan di wilayah setempat. Artinya itu Pak. Jadi pergub itu gunanya tadi untuk memberi kemudahan peluang usaha sesuai dengan kondisi setempat tadi. Kalau PM itu misalnya 1-5 ternyata di wilayah tertentu Pak, nggak bisa 1-5, bisa 1-2. Buat pergub, Pak di sini cuma 1 tahun misalnya untuk sewa kantor, nggak bisa 2 tahun, kan disesuaikan dengan kondisi setempat. Dan pemerintah nggak bisa menyesuaikan misalnya, oh ini 1, ini 2 mengatur di dalam PM, nggak, secara general. Yang umum dan minimum. Kira-kira itu Pak Haris. Cukup sampai sini. Ya. Oke, terima kasih. Semua sistem pelayanan yang ada di Provinsi Banten semua masuk ke Sipoka, baik dari perhubungan ataupun dari yang lain-lain. Siapa? Sipoka. Sipeka. Sipoka. Peka. Sipoka. Nah, tadi juga kami di Banten itu masih mengeluarkan semacam surat Pak, surat bukan izin tapi namanya surat keterangan komitmen. Surat keterangan komitmen itu kami keluarkan provinsi ya, kami keluarkan terkait karena selama ini kadang-kadang kita untuk notifikasi ke OSN agak sulit. Jadi daripada mereka ribut-ribut nggak selesai hilang itu apa di bawahnya hilang itu kan hilang efektifnya kami keluarkan surat keterangan komitmen sehingga kalau di lapangan masih ada yang menganggap bahwa itu bermasalah, tunjukkan saja surat keterangan komitmen yang kami keluarkan itu. Tetapi surat keterangan komitmen itu juga sekarang kami di Sipoka sudah tidak datang Pak, sudah tidak datang karena kami mengeluarkan surat-surat perizinan sekarang sudah pakai barcode. Jadi pakai barcode bisa cetak langsung, termasuk juga pada saat inputting data-data yang inputting data dinas teknis. Nah, jadi kalau dinas teknis salah input ya salah itu datanya yang masuk ke sistem itu. Dinas teknis yang inputting data. Mungkin itu tadi. Sekarang saya mungkin agak bertanya masalah modal di store Pak. Kemarin sampai saat ini ada sedikit persoalan bahwa memang di undang di PM kan bunyinya
25%. Mereka punya modal dasarnya lebih daripada 1,2, tapi mereka kekeh bahwa kan minimalnya 25%, mereka tetap pakai yang 300 gitu. Walaupun modal dasarnya mereka belum dari 2,5. Iya. Itu sampai sekarang memang. Kalau sebagai informasi juga untuk yang untuk izin lokasi seperti sekarang sudah bisa Pak ya. Di kami kemarin sudah bisa, mereka bisa keluar dari OS izin lokasi. Jadi izin lokasi itu udah keluar dari OS ya. Walaupun dia cabang udah keluar Pak sekarang Pak. Jadi kami nggak pakai lagi izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kami sini udah nggak ada lagi ya? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Izin lokasi sudah. Izin lokasi sudah bisa sekarang, di OSS sudah bisa. Artinya kalau kita minta izin lokasi walaupun cabang, dia harus keluar dari OSS. Mungkin sementara itu nanti kita coba diskusi. Terima kasih. Terkait dengan standar operasional prosedur SOP pemenuhan komitmen izin usaha, saya mau tanya dulu Pak, ini SOP manual apa sudah masuk di online? Karena kami punya SOP yang standarnya sesuai dengan Perda nomor 1 kami Pak tahun 2013. Kita sudah buat Perda di Jawa Timur, Perda nomor 1 tahun 2012 yang mengatur tentang perizinan yang setiap tahunnya karena Permendiknya selalu berubah-ubah nomornya. Kami punya 2 SOP, yang satunya untuk PTSP, satunya untuk sistem online kami. Perlu kami sampaikan juga, kami sudah punya sistem online namanya Siapol, Sistem Informasi Aplikasi Perizinan dan Pelaporan secara online. Siapol. Ya, itu kita mempunyai perizinan sudah tercakup semuanya terkait dengan jasa pengurusan transportasi, JPT, BBM, Depo, Pera, sama Atali, semua sudah masuk ke dalam sistem kami terkait dengan perizinannya. Jadi semua bisa membuka website kami terkait persyaratan-persyaratan dan sistem operasionalnya, termasuk sistem pelaporannya, semua sudah tercakup di sana. Yang tadi dijelaskan di checklist Pak ya, checklist dokumennya JPT, di sana tidak tercantum karena kita kan punya asosiasi Pak ya, asosiasi ALFI kalau JPT. Selalu kita sharing dengan ALFI terkait dengan anggota perusahaan, karena setelah menerima izin yang keluar dari kami, dari PTSB, otomatis harus melaporkan ke ALFI sebagai anggota. Itu yang sudah berjalan. Ya, senyampang banyak laporan-laporan terkait dengan keanggotaan ALFI yang bla 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 ya Pak ya, terlalu wow gitu. Akhirnya banyak perusahaan yang sudah mendapatkan izin itu tidak melaporkan, karena kalau sudah mendaftar mereka kembali, kenapa dapat izinnya mudah banget, kalau sudah melapor ke ALFI kok susah gitu. Kita memang untuk perizinan sudah diatur Perda nomor 1 untuk payung kami untuk kalau ya memang kita mendapatkan PAD Pak dari perizinan di sana sudah ditentukan ya retribusi kita. Maksudnya retribusi apa itu? Ya, retribusi untuk perizinan Pak, baik untuk JPT, BBM itu sudah diatur Perda kami dan sudah ini. Nah, anggota perusahaan banyak mengeluh kalau di Disub cuma ini kok sudah mendaftar ke ALFI kok begini gitu. Jadi banyak yang mengeluh dan minta tolong. Nah, kami tidak bisa menolong karena sudah di sana kan sudah ada aturannya sendiri, jadi begitu. Nah, makanya kami di persyaratan memang saya masukkan surat pernyataan menjadi anggota ALFI. Baik mereka mau daftar mau enggak, sudah urusannya, yang penting di saya ada surat pernyataan di sini. Dan kami di online juga, di samping izin baru juga mencantumkan penyesuaian izin. Penyesuaian izin ini baik untuk JPT, BBM semua
apabila ada sesuai dengan persyaratan, apabila terjadi pergantian penanggung jawab, domisili, NPWP harus melapor. Karena kita juga connect dengan otoritas setempat maupun sabanda di kabupaten kota bahwa semua yang pemangku usaha yang di pelabuhan harus melapor sebagai anggota, itu dimasukkan sebagai inapot. Ya. Jadi apabila tidak sesuai dengan KTP dan izinnya, maka akan dikembalikan, harus melaporkan ke Dishub. Itu pun sudah kami cantumkan di sistem online kami, karena masuk dalam perda kami tidak berani memberikan surat secari kertas untuk bahwa penanggung jawabnya berubah. Untuk supaya tidak ada konflik atau masalah, akhirnya saya membuat bahwa apabila terjadi perubahan-perubahan harus mencabut SIM yang lama untuk diganti yang baru. Jadi bukan secari kertas bahwa kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum kita punya perda kan pakai surat apabila terjadi pergantian penanggung jawab atau apa, nah itu tidak efektif karena setelah pengajuan ke pelabuhan otoritas ditolak karena tidak sesuai dengan SIUP-nya, KTP-nya kan diganti penanggung jawab pakai surat secari kertas. Nggak boleh kan? pakai akta notaris. Nah, Tapi tidak SIUP-nya dicabut loh Bu. bukan Hanya perubahan akta notaris. Iya, bukan kita, tetapi kami mengganti SIUP-nya, Pak. Oh SIUP-nya ya, kami boleh. ganti. Ya, Zaman dulu, kita ganti Sama, lagi. kita juga sama. Ya, jadi tidak. Kalau dulu kan mereka bawa secari kertas karena ditolak oleh otoritas kalau tidak sesuai dengan ini, maka harus kita harus disesuaikan izin-izinnya. Saya menarik yang pertama retribusi, Pak. Ini menarik karena pemahaman kami di Undang-Undang 2000. Ya, selamat jalan Mas Haris. Kereta jam berapa? Pesawat. Retribusi yang saya pahami Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pak Agus. Kita Jawa Tengah memang belum memungut, Bu. Karena memang sebenarnya menunggu revisi daripada Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Kembali ke filosofi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah itu menurut Biro Hukum boleh dipungut ketika memang dia secara eksplisit sudah tertera di dalam Undang-Undang 28 itu. Jadi filosofinya close list, Pak. Jadi kalau dia terdaftar, tertutup, kalau tidak tersebut sebenarnya daerah tidak boleh memungut, Pak. Nah, makanya ini menarik bagaimana Jawa Tengah biar bisa ikut seperti Jawa Timur, kan begitu. Kalau kami hanya berharap ya, mungkin Banten semua ini berharap PNBP-nya itu kan di PNBP, Bu, pungutan itu ya. Nah, kalau sekarang kita yang pungut, dasar kami dari Undang-Undang 28 2009 ini mungkin menjadi keliru. Nah, tapi kami berharap nanti ini bisa menjadi bagian perannya Pak Agus untuk bisa merevisi itu supaya kita ini daerah dalam memungut retribusi daerah yang, karena kalau yang saya pahami, Bu, perhubungan itu kan undang-undang retribusi itu ada 3, Bu, retribusi umum, retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Nah, kita di perhubungan hanya punya retribusi izin tertentu itu adalah izin trayek. Sama ini retribusi usaha itu terkait dengan di terminal, Bu. Nah, itu. Nah, jadi kami juga berharap nih Pak Agus nanti bagaimana kewenangan sudah diserahkan, tetapi kami karena Pak Kepala Dinas kami nih Pak Satrio kemarin ya ini wis angel-angel BAP, wis tanda tangan banyak gini-gini, tapi Rano duitnya buat daerah gitu loh. Aku jadi ibu cerita ini tak sampaikan lah ke Pak Agus, barangkali nanti bisa membawa Banten, Jabar dan lain-lain kan begitu dari semua lah. Yang kedua, Pak, aplikasi nih, Pak, ini menarik. Ternyata Jawa Tengah punya si Jangkar
Ibu punya Siapol. 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 Oh, Siapol. Nggak pakai L, siapa? Siapol. pakai L. Oh, pakai L. Siapol, Pak. Siapol. Banten Sipeka. Sipeka. Jabar tadi apa? Jabar belum bikin. Jabar belum bikin. Jabar PTSP aja. Oh, PTSP. Nah, kami begini Pak, karena ini improvisasi dan inisiasi dari masing-masing dinas. Barangkali karena kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Prits, dengan teman-teman di Seksi Angkutan Laut, Pak Agus. Ini menghitung tonase teus, ada ekor, ada apa nih dari JPT misalkan Ibu. Ini kita kan tidak dapat petunjuk dari pusat atau ada pedomannya itu loh Pak untuk bikin laporan. Karena kenapa sampai kami bikin aplikasi ini Pak Agus, itu dilatar belakangi oleh mandatori yang dibuat oleh PM 49 bahwa nanti di PM 89 juga 2018 bahwa kita melakukan evaluasi itu 2 tahun sekali. Dasar melakukan evaluasi itu kan sebenarnya dari hasil kinerjanya JPT, kan gitu ya Bu ya. Nah kalau misalkan masing-masing bikin, nanti kita mau laporan ke pusat, formatnya dari Banten seperti ini, format dari Jateng seperti ini, format dari Jawa Timur seperti itu misalkan gitu Pak. Nah, jadi kami berharap barangkali Pak, ini perlu ada integrasi atau memang pusat bikin aplikasi baru di-share ke kita, nanti kita tinggal memasukkan dan teman-teman JPT di masing-masing provinsi bisa melakukan pelaporan. Karena Pak Pris tadi sudah cerita, pelaporan berdasarkan yang manual itu kalau stafnya Pak Pris ada 5 Pak, membuat input tadi yang 360 mungkin di tempat Ibu ada berapa itu di Jawa Timur? 500 mungkin lebih. DKI itu sampai sekarang katanya kemarin kita koordinasi di sana, JPT itu rekonteknya dilepas. Ke PTSP. Ke PTSP Bu, dia tidak melakukan seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu nggak ada rekontek. Karena Bu Reni cerita, saya sampai bingung loh, ini terus piye nih? Kata alasannya yang diperiksa begitu-begitu saja. Nah itu udah bagus. Iya. Emang galus kontrol ya kayak padahal Saya bingung. Alal dekat emang. Kita ini mau Aduh. bersinergi kan teman-teman Bu. Saya sama Pak Frits ke Tanah Abang Bu, ketemu Bu Reni. Dilepas Bu, tidak ada kontak. Karena Pak, kalau kami punya 1000 JPT Pak, kami tiap hari mem-BAP Pak, kami itu nggak pernah di kantor. Terus gimana Pak? Berarti kan harus ada, kalau beban kerja kan harus tambah orang loh Bu. Kalau misalkan satu orang mampu setahun 150 JPT Pak, mem-BAP kan gitu Pak. Ya. Kalau dia 900 berarti kan butuh 6 staf. Jadi kalau dilepas, jadi nggak sinkron nih, nggak bersinergi nih. Ini mungkin bukan laporan saya tentang DKI ke Pak Agus nih, tapi saya ada cerita dari hasil saya mau belajar tentang apa waktu itu Pak? Depo ya? Depo Pak. Akhirnya kita berikan JPT Bu. Ternyata Bu Reni nggak melakukan di DKI Pak. Nah ini Pak, jadi ada 3 jadi saya cerita nih terkait retribusi, aplikasi, dan bagaimana ini kita, makanya Pak Fit mengadakan rakornis menganggarkan begini tuh Bu, maksudnya kita ini mau mentestimoni pekerjaan kita ini nanti dinilai oleh Pak Agus dari tempat Ibu salahkah, dari tempat kami salahkah, mana yang sudah mengikuti aturan dan segala macam kan seperti itu. Makanya usul kami tadi ada rakornis lanjutan, kita ya nanti setelah itu Banten lah bulan 5 gitu ya kan gitu. Kita keliling jalan-jalan lah, ya kan, sampai nanti ketemu keluar juknis dari Pak Agus. Demikian Pak, terima kasih. Kebijakannya apakah melalui manual ataupun online, tapi yang pasti yang kita kedepankan online langsung. Nah terus iya siapa Sinario terkait dengan Bu Nandi ini, saya mau tanya, Siapol itu sudah terintegrasi sama OSS? Kalau Jateng kan udah nih dari PTSP-nya nih, begitu dapat rekomtek dia ngeklik karena udah dikasih akunnya. Gini, karena PTSP sudah online dengan OSS Pak, jadi kita langsung. Berarti sudah terkoneksi ya? Begitu dapat rekomtek dia klik otomatis. Oke. Kalau Banten? Sudah Pak, sama itu tadi. Udah dapat akunnya dari OSS? Sudah. Cuma kan tadi itu tadi saya bilang kadang-kadang yang susah, kami tetap mengeluarkan surat keterangan komitmen. Bentuknya
manual tapi udah online. Oh. Jadi buat tanda tangannya itu udah tanda tangan Elektronik. barcode. Iya. Tidak Terus Ada barcode-nya. terus kalau itu berupa manual, bagaimana koneksinya ke OSS? Kan itu kan di QR code. Ya, makanya itu kan kita tetap masukkan ke OSS, tapi kadang-kadang karena mengalami kesulitan, perusahaan banyak yang komplain, kami tetap mengeluarkan juga, sehingga kalau di lapangan mereka belum masuk, itulah yang ditunjukkan surat komitmen dari dinas. Oh, pada kasus saat ini berapa lama Pak? Apa namanya sistem itu belum Sekarang kita terkoneksi tadi? masuk, Pak. Sampai sekarang? Iya. Sekarang tidak masuk, makanya kita keluarkan kebijakan, kita keluarkan surat keterangan komitmen yang dalam bentuk mereka udah bisa print sendiri gitu, karena udah bentuk barcode. Ya, tanda tangannya bukan tanda tangan basah lagi. Iya. Itu bolanya nanti di pelabuhan itu. Iya. Nah, tapi kan Bola panasnya di pelabuhan. enggak, kalau misalkan Berani dia kan? tidak bisa keluar tanda bukan itu aja surat keterangan komitmen itu kita udah komunikasi dengan KSOP Kami ya nggak- Pak. Oh iya, selamat nggak datang. mau kalau itu otoritas ini Jawa Timur. Kalau nggak langsung nggak. Tapi sudah dapat penjelasan dari OSS pusatnya Pak, kenapa sistem itu error? Ya itu. Baru sekali dia. Urusannya PTSP ya. Oh iya benar. Iya, siap. Oke, Pak Fit mau jelasin yang ini? Ini Mas Agus mau jelasin yang ini. Bu Nani? Ya. Pertanyaan tadi ya. Ya, itu. Asosiasi. Nah jadi gini Bu Nani, Ya. sertifikat asosiasi itu bukan merupakan bagian dari persyaratan untuk pengajuan SIUP. Tetapi begitu SIUP itu dapat, mereka mau beroperasi, Iya. itu wajib mendaftarkan pasal 14 P49 A huruf C, mendaftarkan kegiatan usaha kepada penyelenggara pelabuhan dan atau penyelenggara bandar udara atau otoritas transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan asosiasi. Berarti kan tetap harus tetap kembali Ini yang menjerat lagi ini. menjadi anggota kan gitu Pak masalahnya. Iya. Karena dia kalau nggak ada itu berarti dia nggak punya ini. Mendaftar. Nggak perlu, nggak usah, nggak apa-apa karena tidak terikat. Karena Jadi kan membaca secara ini umum- saya Secara umum, iya. izin usaha ini tidak berlaku kalau tidak ada sertifikat asosiasi. Ya itu. Ini jadi masalah di Itu. sini. Ya itu Pak. Jadi apakah saya sudah masukkan karena Jadi orang kan bilang, setiap wah rapat percuma ini izin usaha ternyata terganjel sama ini. ya. Ya mungkin ini nanti bisa dibahas lebih lanjut. Tapi memang ini di lapangan akhirnya memberatkan.